Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Bapak Dekan Universitas Hasyim Asy'ari dan juga Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Bapak mohon maaf, dan juga Ibu dosen pembimbing akademik, ini Bunda Iva Inayatul Ilahiyah, dan juga yang terakhir ini Bapak pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, ini Bapak Dr. Hanifuddin. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, model, strategi, teknik, taktik, dan metode pembelajaran dalam perspektif Filsafat Pendidikan Islam atau FPI ya. Jadi pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam atau FPI itu memiliki karakteristik unik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan intelektual. Proses pembelajaran itu tidak hanya bertujuan membangun kecerdasan, tetapi juga membentuk akhlak mulia serta kedekatan dengan Allah. Untuk mencapai tujuan ini digunakan berbagai pendekatan, model, strategi, teknik, taktik, dan metode pembelajaran yang dirancang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, sekarang saya akan menguraikan secara terperinci elemen-elemen tersebut untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana konsep pembelajaran Islam diterapkan dalam konteks pendidikan yang modern. Oke, baik. Langsung saja di sini yang pertama kita mulai dengan pendekatan ya. Jadi pendekatan pembelajaran itu adalah sudut pandang atau filosofi yang menjadi dasar proses pembelajaran. Dalam FPI itu terdapat beberapa pendekatan utama. Pertama ada pendekatan ilahiyah. Pendekatan ini menekankan pembelajaran sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian aktivitas belajar dilihat sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Guru dan siswa itu diajak untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap pembelajaran, baik dengan doa, niat, ataupun penerapan nilai-nilai Al-Quran seperti itu. Kemudian ada pendekatan humanistik. Sini pendekatan humanistik itu fokusnya adalah membangun manusia seutuhnya. Ya, jadi pembelajaran tidak hanya memperkaya intelektual, tetapi juga mengembangkan karakter, akhlak, dan jiwa seperti itu. Kemudian ada pendekatan integratif ya. Jadi pendekatan ini menyatukan ilmu agama dan ilmu duniawi seperti sains, teknologi, dan budaya, sehingga siswa memahami bahwa keduanya saling melengkapi dalam kehidupan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni yang akan kita bahas mestinya ini model pembelajaran ya. Model pembelajaran dalam FPI. Jadi model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang menjadi panduan bagi guru dalam menyampaikan materi. Model yang sering diterapkan dalam FPI itu meliputi model ibadah ya. Model ibadah di sini maksudnya adalah setiap pembelajaran ini didasari oleh niat untuk beribadah. Guru memotivasi siswa untuk menjadikan belajar sebagai amal soleh seperti itu. Kemudian ada model diskusi ya. Kelompok dalam Islam itu merupakan cara untuk mencapai mufakat. Kemudian model ini juga memupuk semangat kerjasama, toleransi, dan saling menghormati. Kemudian ada model ceramah ya. Ada model contoh ya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu adalah contoh terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Guru juga dituntut untuk menjadi teladan yang baik bagi siswa, baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun etika. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni strategi pembelajaran dalam FPI ya. Strategi pembelajaran itu adalah rencana umum untuk pendidikan. Rencana umum untuk mencapai tujuan maksudnya ya. Jadi yang pertama ada strategi emansipatoris ya. Ini bertujuan membebaskan siswa dari kebodohan, membawa mereka kepada pencerahan spiritual dan intelektual. Kemudian ada strategi kontekstual ya. Pembelajaran ini dirancang agar relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam. Kemudian ada strategi penguatan ya, penguatan akhlak. Jadi menanamkan nilai-nilai moral itu seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab itu menjadi fokus utama. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas sekarang ini adalah teknik pembelajaran ya. Teknik pembelajaran dalam FPI. Teknik pembelajaran itu adalah langkah operasional yang lebih spesifik untuk mendukung strategi. Teknik yang sering digunakan itu adalah yang pertama ada teknik ceramah plus ya. Itu adalah kombinasi antara ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ya, teknik ini efektif untuk menyampaikan informasi sekaligus melibatkan siswa secara aktif. Kemudian ada demonstrasi ya.
teknik demonstrasi ya, guru menunjukkan langsung cara melakukan sesuatu sehingga siswa dapat melihat dan meniru dengan jelas, seperti itu. Kemudian ada juga teknik studi kasus ya. Jadi siswa menganalisis masalah-masalah nyata dalam kehidupan, kemudian mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian yang selanjutnya ya ini yang akan kita bahas setelah teknik, kemudian taktik ya. Taktik pembelajaran dalam FPI. Jadi taktik itu adalah cara khusus yang digunakan untuk menerapkan teknik pembelajaran, seperti itu. Beberapa taktik yang sering digunakan itu nanti akan kita temui, yakni taktik tanya jawab yang interaktif ya. Guru mengajukan pertanyaan yang merangsang siswa untuk berpikir kritis dan reflektif, seperti itu. Kemudian ada teknik bermain peran ya. Jadi siswa nanti mempraktikkan situasi tertentu untuk memahami konsep atau nilai tertentu, seperti ada berbicara atau proses musyawarah, seperti itu. Kemudian ada taktik proyek ya. Jadi siswa menyelesaikan tugas besar yang melibatkan penelitian atau kreativitas, misalnya membuat karya ilmiah berbasis nilai-nilai Islam, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada metode ya, metode pembelajaran dalam FPI ya. Jadi metode itu adalah cara utama untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam FPI. Metode yang digunakan itu meliputi yang pertama metode tadabbur, kemudian selanjutnya hikmah dan yang lain-lain. Nah, langsung kemudian yang selanjutnya kita akan bahas metode hikmah. Itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menceritakan kisah-kisah inspiratif baik dari sejarah Islam maupun kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini metode problem solving. Jadi itu siswa diajak menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menggunakan prinsip keadilan dan hikmah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan dari semuanya tadi itu adalah pendekatan, model, strategi, teknik, taktik, dan metode itu dirancang untuk membentuk manusia yang seimbang antara spiritual dan intelektual. Nah, dengan memadukan nilai-nilai Islam dan kebutuhan pendidikan modern, pembelajaran dalam FPI itu tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas seperti itu secara akademis ya, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Jadi ikan berenang di air jernih, berbaris rapi dalam satu barisan. Ilmu dipelajari tak pernah usang, untuk kehidupan penuh kemudahan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.